Pintu lift terbuka pelan dan Dinda masuk ke dalam. Ia berdiri memejamkan mata, mencoba istirahat sejenak karena tubuhnya mulai kelelahan. Dalam gelap yang temaram, Dinda merasa matanya semakin berat. Ia bersandar ke dinding lift sambil terus memejamkan mata. Namun ketika lift melintasi lantai 12, Dinda perlahan membuka mata. Di hadapannya dan hanya berjarak sejengkal, muncul sosok kepala wanita yang melayang tanpa tubuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya yang melotot lebar. Mata itu memancarkan kebencian yang begitu kuat, seolah ingin menerkam siapapun yang menatapnya balik. Wajah pucat itu mulai tertawa dengan suara melengking dan menggema di dalam lift yang sempit. Tawa itu terdengar seperti suara wanita tua yang bercampur tangisan. Dinda berdiri tepat di depan pintu masuk sebuah hotel yang menjulang di antara gedung-gedung tinggi di kawasan pusat kota Jakarta. Nama hotel itu tidak begitu dikenal, tapi bangunannya terlihat mewah dari luar. Dengan memakai seragam dan rambut dikuncir sederhana, Dinda menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai resepsionis di hotel itu. Ia baru saja diterima bekerja setelah melalui proses wawancara yang cukup singkat. Retno adalah manajer hotel, yang langsung menerima dan meminta Dinda untuk segera mulai bekerja. Saat pintu lobi terbuka, aroma segar seperti bunga bercampur pengharum ruangan menyambut langkah Dinda. Ruangan lobi cukup luas, lantainya mengkilap dan di sudut ruangan berdiri meja resepsionis. Namun ada satu hal yang langsung terasa oleh Dinda, sejak pertama kali menginjakan kaki di dalam. Dinda merasakan hawa yang berat dan juga lembab. Seolah ruangan itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Retno yang mengenakan setelan formal, langsung menyambut Dinda dan menunjukkan tempat kerja barunya. Dinda hanya mengangguk sopan, sambil mencoba menghafal sistem kerja dan cara melayani tamu. Di belakang meja resepsionis, Dinda bertemu dengan seorang wanita berambut pendek bernama Nindi. Nindi adalah salah satu resepsionis senior, yang akan mendampingi Dinda selama seminggu ke depan. Sikap Nindi ramah dan murah senyum, membuat Dinda merasa sedikit lebih tenang. Selain Nindi, Dinda juga diperkenalkan pada seorang petugas keamanan bernama Yono. Yono tampak pendiam dan selalu membawa senter kecil di ikat pinggangnya. Meski tidak banyak bicara, Yono memberikan kesan seperti sudah lama bekerja di tempat itu dan tahu banyak hal. Dinda menjalani tugasnya dengan cukup lancar pada hari pertama. Ia melayani tamu, mencatat data dan sesekali membantu Nindi mengurus telepon yang berdering hampir setiap saat. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Meski suasana hotel terlihat sibuk, suara-suara di dalam lobi terdengar samar. Langkah kaki tamu tidak pernah terdengar jelas, dan suara orang berbicara terdengar seperti dari kejauhan. Sesekali Dinda merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan dekat tangga menuju lantai atas. Namun setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Nindi sempat menyarankan agar Dinda tidak terlalu tegang. Menurutnya wajar jika hari pertama kerja terasa berbeda. Menjelang malam suasana hotel mulai sepi. Beberapa lampu di lobi mulai dipadamkan sebagian untuk menghemat listrik, menyisakan cahaya kekuningan yang membuat bayangan tembok terlihat lebih panjang. Retno meminta Dinda untuk tetap di meja resepsionis hingga jam 12 malam, karena ada tamu yang akan check-in terlambat. Dinda menyanggupi tanpa banyak bertanya. Ia tidak ingin terlihat takut atau malas di hari pertamanya. Menjelang tengah malam, tamu yang ditunggu belum juga datang. Dinda mulai merasa lemas dan tubuhnya lelah setelah berdiri hampir seharian. Sesekali ia berdiri dan berjalan kecil di sekitar lobi agar tidak tertidur. Saat berjalan melewati meja yang terletak di pojok ruangan, Dinda merasa seperti ada angin menyapu punggungnya. Padahal semua pintu tertutup rapat, dan pendingin ruangan sudah dimatikan sejak 1 jam yang lalu. Ia menoleh ke arah pintu utama, tapi tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba, dari arah tangga terdengar bunyi seperti langkah kaki pelan. Langkah itu terdengar seperti orang yang sedang menyeret kakinya. Dinda membeku di tempat. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik.
lalu hilang begitu saja. Dinda coba mengabaikannya dan kembali duduk di belakang meja resepsionis. Waktu menunjukkan hampir 1:30 malam, ketika tamu yang ditunggu akhirnya datang. Dinda langsung menyambut, mencatat identitas lalu memberikan kunci kamar kepadanya. Setelah itu suasana kembali menjadi sepi. Retno yang tadi sempat duduk di ruang administrasi, akhirnya keluar dan menyuruh Dinda untuk pulang. Dinda lalu segera mengambil tasnya. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah lobi yang kosong. Cahaya lampu temaram membuat bayangan pohon di luar hotel terlihat seperti sosok berdiri diam menatap ke dalam. Dinda menarik napas dan memalingkan wajah. Ia coba menenangkan diri dan tidak mau larut dalam ketakutan. Tapi malam pertamanya bekerja, meninggalkan rasa yang belum bisa ia jelaskan. Rasa merinding yang tak biasa dan hawa dingin yang menyeramkan. Esok harinya Dinda kembali datang lebih pagi. Namun perasaan tidak nyaman itu masih menempel di tubuhnya. Ia mencoba menepis semuanya dan tetap bersikap profesional. Dalam hati kecilnya, Dinda tahu ada sesuatu yang tidak beres di hotel ini. Tapi ia memilih diam, karena pekerjaan ini adalah harapannya untuk hidup lebih baik. Seminggu pertama Dinda bekerja di hotel itu, semua berjalan tanpa gangguan yang berarti. Ia mulai hafal alur kerja, mengenal tamu-tamu tetap dan bisa beradaptasi dengan jadwal panjang yang melelahkan. Namun perasaan tidak nyaman itu masih sering datang, terutama saat malam tiba. Meski begitu, Dinda tetap mencoba bersikap profesional. Pada hari ke-7 saat jam kerja hampir selesai, Retno menghampiri Dinda dengan raut wajah yang serius. Retno menjelaskan bahwa salah satu staf shift malam, yang biasa bertugas di lantai 15 sedang cuti karena hamil. Oleh sebab itu, ia meminta Dinda menggantikan sementara posisi tersebut. Retno menambahkan bahwa ini adalah kesempatan bagi Dinda untuk belajar tugas di lantai atas dan memahami alur kerja di hotel tersebut. Dinda awalnya ragu, namun akhirnya mengiyakan tanpa banyak pertimbangan. Dalam hatinya, ia ingin memberikan kesan baik dan menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan. Sore itu juga, Dinda mulai mengikuti pelatihan singkat bersama Nindi. Nindi menjelaskan bahwa lantai 15 jarang digunakan untuk tamu biasa. Biasanya hanya tamu tertentu saja yang ditempatkan di sana, dengan permintaan khusus atau urusan bisnis jangka panjang. Nindi tidak banyak cerita, tapi dari caranya berbicara, Dinda merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, Dinda mulai bertugas di lantai 15 untuk pertama kali. Lift bergerak pelan dan saat pintunya terbuka, Dinda langsung terdiam sejenak. Lorong lantai itu panjang dan sempit, dengan pencahayaan yang lebih redup dari lantai lainnya. Lampu berwarna kuning yang menggantung di langit-langit memberikan kesan suram dan tua. Dinding-dindingnya berwarna krem kusam, dan karpet yang menutupi lantai tampak agak basah di beberapa bagian. Aroma lembab langsung tercium begitu Dinda melangkah keluar dari lift. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapapun di lorong tersebut. Tidak ada suara televisi dari kamar. Tak ada suara percakapan tamu yang menginap. Yang ada hanya suara halus dari mesin pendingin ruangan di langit-langit. Dinda berjalan menyusuri lorong sambil memeriksa daftar kamar yang sudah terisi. Hanya 2 kamar yang terpakai malam itu dan selebihnya kosong. Ia berhenti sejenak di depan kamar kosong nomor 1506, lalu melanjutkan langkah tanpa melihat siapapun. Tapi saat melewati kamar itu, pundaknya terasa berat seperti ditekan dari belakang. Sekilas ia mendengar bunyi lirih seperti suara napas panjang dari arah dalam kamar. Dinda berhenti dan menoleh ke pintu kamar tersebut. Tapi tidak ada siapapun. Ia lalu mempercepat langkahnya menuju meja kecil yang berada di ujung lorong tempat biasa staf berjaga. Meja itu kecil dan diletakkan di dekat jendela yang menghadap langsung ke jalan raya. Dari tempat duduknya, Dinda bisa melihat lampu-lampu kota yang indah. Namun semua keindahan itu terasa jauh dan tidak berarti saat suasana di lorong di belakangnya terasa sangat sunyi. Waktu terus berlalu, Dinda mulai memeriksa kondisi kamar, mencatat aktivitas dan mencocokkan data tamu. Namun semakin lama berada di lantai itu, perasaan Dinda makin tidak tenang. Setiap kali ia duduk membelakangi lorong, Dinda merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia beberapa kali menoleh ke belakang,
Tapi lorong itu tetap kosong dan gelap. Tak ada suara dan tak ada siapapun di sana. Hingga tiba-tiba Dinda mendengar suara aneh dari plafon di atas meja, seperti ada sesuatu yang sedang merayap di atasnya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka buku catatan dan memeriksa ulang daftar tugasnya. Namun konsentrasinya sulit terjaga karena suasana yang terlalu menyeramkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan jam kerja Dinda masih tersisa 2 jam lagi. Ia memutuskan untuk berkeliling 1 kali lagi, dan memastikan semuanya baik-baik saja. Saat berjalan melewati kamar 1506 untuk kedua kalinya, Dinda kembali merasakan tekanan aneh di dadanya. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada yang berdiri di balik tembok, dan memperhatikannya dari celah kecil di bawah pintu. Dinda berhenti, lalu melangkah mundur perlahan tanpa melepaskan pandangan dari pintu kamar itu. Kondisi pintu tertutup rapat dan tak ada suara, tapi hawa di sekitarnya terasa semakin dingin. Dinda mempercepat langkahnya dan kembali ke meja jaga. Ia mencoba untuk duduk dan menenangkan diri. Namun kali ini, getaran yang ia rasakan tidak lagi hanya sekedar perasaan. Ada sesuatu yang berbeda di lantai itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dinda akhirnya memutuskan untuk tetap duduk menghadap ke lorong, meski harus menahan rasa takutnya. Ia merasa lebih tenang jika bisa melihat langsung ke arah lorong daripada membelakanginya. Waktu pada malam itu terasa sangat panjang. Saat jam menunjukkan pukul 1:30, Dinda mendengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Langkah itu sangat pelan, hampir seperti suara gesekan sandal di lantai. Dinda menajamkan pendengaran dan mencoba mengenali sumber suara. Tapi lorong itu tetap kosong dan tak ada siapapun. Hingga akhirnya suara itu perlahan menghilang begitu saja. Dinda mencoba menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah ia alami sebelumnya. Perasaan takut karena ada sesuatu yang benar-benar hadir di tempat itu. Malam pertamanya bertugas di lantai 15, memberikan kesan yang kuat dalam benaknya. Ia belum tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Tapi satu hal yang pasti, ruangan itu sangatlah berbeda. Ada hawa yang tidak seharusnya ada di tempat kerja seperti hotel ini. Dan Dinda tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Dinda duduk di meja jaga sambil menatap layar ponsel. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Matanya terasa berat, karena sejak sore belum sempat tidur sama sekali. Kepalanya mulai pusing dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia berpikir untuk turun sebentar ke lobi, untuk mengambil air minum yang ia simpan di laci meja resepsionis. Dengan langkah lemas, Dinda berjalan ke arah lift yang terletak di ujung lorong. Lorong panjang yang terasa begitu sepi dan menyeramkan. Lampu redup memantulkan bayangan samar tubuhnya di lantai yang kusam. Setibanya di depan lift, ia menekan tombol untuk turun ke bawah. Pintu lift terbuka pelan dan Dinda masuk ke dalamnya. Ia berdiri memejamkan mata, mencoba istirahat sejenak karena tubuhnya mulai kelelahan. Dalam gelap yang temaram, Dinda merasa matanya semakin berat. Ia bersandar ke dinding lift sambil terus memejamkan mata. Namun ketika lift melintasi lantai 12, tiba-tiba lift berhenti dan Dinda perlahan membuka mata. Di hadapannya dan hanya berjarak sejengkal, muncul sosok kepala wanita yang melayang tanpa tubuh. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya yang melotot lebar. Mata itu memancarkan kebencian yang begitu kuat, seolah ingin menerkam siapapun yang menatapnya balik. Wajah pucat itu mulai tertawa dengan suara melengking dan menggema di dalam lift yang sempit. Tawa itu terdengar seperti suara wanita tua yang bercampur tangisan. Dinda terpaku di tempat. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali dan lidahnya terasa kaku. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya meski suhu di dalam lift sangat dingin. Sosok kepala itu perlahan-lahan mendekat ke wajah Dinda. Tawa mengerikan itu semakin keras. Hingga akhirnya kepala itu berhenti tepat di depan wajah Dinda. Nafasnya terasa seperti bau bangkai yang membusuk. Dinda mencoba memejamkan mata dan membaca doa dalam hati. Namun suara tawa itu tetap terdengar jelas dan sangat mengerikan. Saat lift berhenti di lantai dasar,
Tubuh Dinda langsung terjatuh ke lantai dengan keras. Ia pingsan sebelum pintu lift terbuka sepenuhnya. Tak lama setelah itu, Yono yang sedang berjaga malam melihat sesuatu yang aneh di monitor CCTV. Ia melihat pintu lift di lantai dasar terbuka, namun tidak ada siapapun yang keluar. Karena penasaran, Yono berjalan ke arah lift untuk memeriksa. Saat pintu lift terbuka, ia menemukan Dinda tergeletak tak sadarkan diri di lantai lift, dengan wajah pucat dan keringat membasahi seragamnya. Yono segera memanggil bantuan dan membawa Dinda ke ruang istirahat karyawan. Retno yang mendengar kabar itu langsung datang pagi harinya, dan melihat Dinda yang masih belum sadarkan diri. Beberapa pegawai yang tahu kejadian itu mulai berbisik, meski tidak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Menurut mereka, ini bukan pertama kalinya ada kejadian aneh di lift ketika malam. Namun tidak ada yang pernah mengalami kejadian seperti Dinda. Ketika akhirnya Dinda terbangun, matanya masih terlihat bingung dan ketakutan. Ia tidak langsung bicara, namun tubuhnya masih gemetar. Dalam hati, Dinda tahu bahwa apa yang dilihatnya semalam bukan halusinasi. Sosok itu nyata dan ia kini sudah mulai menampakkan dirinya secara langsung. Teror itu bukan hanya sekedar perasaan tidak enak atau suara langkah kaki samar. Sekarang Dinda benar-benar berhadapan langsung dengan sosok gaib, yang selama ini hanya ia rasakan keberadaannya. Sosok kepala wanita itu benar-benar muncul di depan wajahnya, tertawa, menatap dan hampir merasuki dirinya. Sejak malam itu Dinda menjadi lebih waspada. Ia tidak lagi berani berada sendirian di dalam lift pada jam-jam tertentu. Setiap kali harus turun, ia menunggu orang lain atau memilih menggunakan tangga darurat. Namun bahkan di tangga darurat pun, hawa aneh kadang masih terasa mengikuti. Dinda mulai menyadari, ada sesuatu yang tidak beres dengan hotel tempatnya bekerja. Pagi itu Dinda masih merasakan takut dari kejadian semalam di dalam lift. Dia duduk termenung di ruang ganti, mencoba memahami apa yang sudah dilihatnya. Sosok kepala wanita dengan mata melotot, dan tawa mengerikan itu masih membekas jelas dalam ingatannya. Tubuhnya masih gemetar, meskipun cahaya pagi sudah menyinari seluruh area hotel. Yono menemuinya dan menyarankan agar Dinda beristirahat sejenak, sebelum dia kembali ke lobi. Namun Dinda memilih melanjutkan tugasnya seperti biasa, meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Saat waktu makan siang tiba, Dinda menghampiri Retno yang sedang duduk sendirian di ruang administrasi. Dengan suara pelan dan terbata-bata, Dinda menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Dia ceritakan bagaimana lift berhenti sendiri, suara tawa yang nyaring dan penampakan kepala wanita melayang di depannya. Retno terdiam cukup lama setelah mendengar cerita itu. Ekspresi wajahnya tidak terkejut, justru terlihat seolah sudah menduga semuanya akan terjadi cepat atau lambat. Dengan nada pelan, Retno mulai menjelaskan sesuatu yang selama ini disimpan rapat oleh manajemen hotel. Dia bilang, kamar-kamar di lantai 15 memang sengaja dikosongkan. Bukan karena rusak, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dulu pernah ada seorang petugas kebersihan yang ditemukan meninggal tidak wajar di salah satu kamar di lantai itu, ucap Retno. Mayatnya ditemukan dalam posisi terduduk di sudut ruangan, dengan wajah ketakutan dan mata yang melotot. Tidak ada luka tanda kekerasan, tapi tubuhnya terasa sangat dingin seperti baru keluar dari lemari es. Sejak kejadian itu, semua kamar di lantai tersebut sengaja ditutup, atas perintah langsung dari Hendrawan, dan hanya tamu tertentu yang diizinkan menginap di sana. Bahkan petugas pun hanya boleh masuk jika benar-benar diperlukan. Retno menambahkan, hanya segelintir pegawai lama yang tahu soal itu. Kebanyakan pegawai baru seperti Dinda memang tidak diberi informasi secara lengkap. Retno mengaku sengaja menyuruh Dinda ke lantai 15 bukan karena iseng, tapi karena kekurangan staf jaga di malam itu. Dia tidak menyangka gangguannya akan datang secepat ini. Dinda hanya bisa terdiam dan semua mulai masuk akal di pikirannya. Perasaan tidak nyaman, hawa dingin yang berbeda dan pandangan dari arah lorong yang seolah selalu mengawasinya. Dia mulai paham bahwa apa yang dia alami bukan sekedar ilusi. Ada sesuatu yang benar-benar menghuni lantai itu. Retno menyarankan agar Dinda tetap tenang dan tidak mudah takut.
Dia menyebutkan bahwa selama tidak mengganggu, sosok itu biasanya tidak menampakkan diri. Namun Dinda merasa sebaliknya. Sosok itu seperti sengaja ingin menakutinya. Retno kemudian memegang bahu Dinda dan menyuruhnya untuk lebih sering berdoa agar hatinya tidak lemah. Ia juga menyarankan agar sementara waktu Dinda tidak mengambil tugas malam. Dinda akhirnya pamit untuk pulang, dan malam itu dirinya tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus mengingat cerita Retno dan peristiwa yang dia alami di lift. Dinda merasa teror ini belum selesai. Lantai 15 menyimpan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekedar cerita. Dan Dinda merasa, sosok kepala wanita itu bukan penampakan biasa. Ia adalah pertanda bahwa Dinda sudah masuk ke dalam rahasia yang seharusnya tidak dia ketahui. Sejak pengakuan Retno tentang kisah kelam di lantai 15, hari-hari Dinda terasa semakin mencekam. Ia tak bisa memejamkan mata dengan tenang. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk. Langkah kakinya menjadi lebih pelan saat melewati lorong hotel, terutama ketika di tengah malam. Ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Awalnya Dinda hanya mendengar suara-suara samar, seperti bisikan halus yang sulit dimengerti. Kadang terdengar suara seperti orang menarik napas berat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Dan semakin malam suara-suara itu makin sering terdengar. Pernah suatu hari, saat ia sedang mencatat buku tamu di meja resepsionis, terdengar suara gamelan dipukul pelan dari arah lantai atas. Padahal hotel itu tak pernah punya alat musik semacam itu. Suara gamelan itu terdengar 3 kali, disusul dengan suara langkah kaki tergesa-gesa dari arah tangga. Dinda berdiri mencoba mengintip ke arah tangga, tapi lorong itu kosong dan gelap. Ketika ia kembali duduk, tiba-tiba pendingin ruangan mati dengan sendirinya, padahal tidak ada tombol yang ditekan. Di malam yang lain, suara tangisan samar terdengar dari lorong menuju lift. Tangisan itu terdengar seperti suara wanita. Dinda yang penasaran mencoba untuk mendekat. Tapi begitu ia tiba di depan lift, suara tangisan itu hilang begitu saja. Lampu lorong sempat redup beberapa detik, lalu menyala kembali dengan kedipan pelan. Hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Ia merasa setiap malam kini menjadi ujian bagi dirinya. Kejadian yang paling membuatnya gemetar terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu Dinda sedang sendiri di lobi, dan waktu menunjukkan jam 2 pagi. Lift yang berada di hadapannya tiba-tiba terbuka sendiri, dan lampu di dalam lift berkedip cepat seperti akan rusak. Dinda berdiri membeku, karena di dalam lift itu muncul kembali sosok kepala wanita. Wajahnya pucat, matanya merah menatap tajam, dengan rambutnya yang menjuntai ke bawah. Sosok itu tidak mendekat, hanya menggantung di dalam lift dan menatap tajam ke arah Dinda. Tawanya terdengar pelan, seperti menggema dari ruang sempit. Lalu pintu lift menutup kembali dan angka di atasnya menunjuk lantai 15. Lift naik perlahan, meninggalkan dirinya yang seorang diri. Dinda langsung terduduk dan memeluk lututnya di belakang meja resepsionis. Tubuhnya gemetar hingga subuh. Yono yang tiba untuk pergantian shift pagi langsung menanyakan keadaannya. Dinda hanya mengangguk tanpa mampu bicara. Sejak kejadian itu, Dinda semakin yakin bahwa ada sesuatu yang memang tinggal di hotel ini. Bukan sekedar cerita atau imajinasi karena kelelahan. Ia bahkan melihat sosok wanita yang sama beberapa kali di lorong lantai 2. Wanita itu hanya berdiri diam di ujung lorong, mengenakan gaun putih dan rambut panjang menutup sebagian wajahnya. Dinda tidak pernah mendekat. Ia hanya berpaling dan berpura-pura tidak melihat. Tapi perasaan diawasi tetap ada. Bahkan setelah wanita itu menghilang, Dinda mulai mengalami gangguan saat tidur. Setiap malam, ia bermimpi berada di dalam kamar hotel yang gelap dan terkunci dari luar. Ia mendengar ketukan pada pintu, lalu tawa perempuan dari balik dinding. Kadang mimpi itu membuatnya terbangun dengan napas sesak. Ia mencoba membaca doa, namun entah kenapa rasa takut itu tetap terasa. Ia merasa seperti diincar oleh sesuatu. Seolah kehadirannya di hotel itu mengusik sosok yang seharusnya tidak ia sentuh. Kini suara-suara dan penampakan itu tak lagi hanya muncul di malam hari. Kadang di siang hari, Dinda merasa bayangan wanita itu melintas dari balik pintu.
atau suara langkah kaki yang mendekat lalu menghilang di koridor. Semua kejadian itu membuat Dinda sadar, ia sedang bekerja di hotel angker. Dan tempat ini punya penghuni lain yang tak terlihat namun selalu ada. Dan kini, penghuni itu mulai menunjukkan dirinya lebih jelas dari sebelumnya. Nindi sempat terlihat murung beberapa hari terakhir. Wajahnya tidak ceria seperti biasanya dan sering terlihat melamun saat bekerja. Dinda yang mulai dekat dengannya merasa ada sesuatu yang dirahasiakan. Akhirnya di suatu sore yang sepi, Nindi bercerita tentang apa yang pernah dilihatnya. Nindi mengaku pernah tidak sengaja melihat Hendrawan, sang pemilik hotel, membawa seorang pria tua ke lantai 15. Pria itu memakai baju hitam dan membawa buntalan kain. Kejadian itu terjadi sekitar jam 2 pagi, ketika Nindi hendak pulang lembur. Dari balik celah lift, Nindi melihat keduanya masuk ke kamar paling ujung di lorong lantai 15. Mereka tidak tahu kalau sedang diperhatikan. Saat itu Nindi hanya bisa diam, karena rasa takut langsung menyergapnya. Beberapa hari kemudian, kamar itu tetap tertutup dan terkunci rapat seperti biasa. Namun sejak kejadian itu, Nindi merasa auranya ikut berubah. Ia sering merasa gelisah, mudah marah dan mimpi buruk hampir setiap malam. Dinda mendengarkan dengan seksama tanpa memotong ucapan Nindi. Cerita Nindi makin memperkuat rasa curiga, yang selama ini sudah mulai tumbuh di benaknya. Keesokan harinya, Dinda memberanikan diri bertanya ke Retno. Retno awalnya terdiam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. Dengan suara pelan, Retno membenarkan bahwa kamar tersebut memang sengaja dikunci, karena digunakan untuk sesuatu yang tidak biasa. Ia menyebutkan bahwa Hendrawan kadang mengundang orang-orang sakti. Ada yang datang membawa kemenyan dan sesajen. Retno tidak menyebut secara langsung apa yang dilakukan di sana, tapi dari nada bicaranya, Dinda bisa menebak arahnya. Hendrawan sedang melakukan ritual, namun bukan sembarang ritual, melainkan ritual yang berkaitan dengan pesugihan. Retno tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, karena dirinya dilarang untuk bicara, dan menjadi perjanjian sejak awal dia menjadi seorang manajer. Namun satu hal yang pasti, kamar itu bukanlah kamar biasa, dan Dinda tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Hotel yang tampak megah dari luar ini ternyata menyimpan sisi kelam, yang tidak diketahui banyak orang. Sejak saat itu, Dinda mulai rutin membawa Al-Quran kecil ke tempat kerja. Setiap ada waktu luang, dia membaca ayat-ayat suci sebagai bentuk perlindungan. Gangguan memang belum berhenti, tapi Dinda merasa sedikit lebih tenang. Rasa takut itu tetap ada, tapi sekarang dia merasa tidak sendirian. Dinda juga mulai menjaga jarak dari kamar lantai 15. Jika memang harus ke sana, ia berusaha untuk tidak sendirian. Beberapa kali ia mengajak Yono atau Nindi untuk menemani. Mereka tidak banyak bicara saat berada di lorong itu. Masing-masing sudah tahu betapa berat dan gelapnya energi di sekitar kamar tersebut. Kadang terdengar suara bisikan dari balik pintu, lalu muncul aroma kemenyan yang menyengat. Bahkan ada bayangan melintas cepat di balik kaca jendela kamar. Tapi tidak ada yang berani membuka pintu itu. Tidak ada yang cukup nekat untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Dan Dinda pun kini menyadari bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari tempat ini. Tempat yang tidak hanya menyimpan rahasia bisnis, tapi juga ikatan ritual pesugihan. Tekanan batin yang dialami Dinda sudah semakin sulit dibendung. Setiap malam, ia tak pernah benar-benar tidur dengan nyenyak. Bayangan kepala wanita itu sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan sorot mata yang mengancam. Di siang hari Dinda kerap merasa gelisah dan tidak fokus bekerja. Dinda sering melihat ke arah pintu lift, seolah ada yang memanggil namanya dari dalam. Retno dan Nindi beberapa kali menegur Dinda, karena wajahnya terlihat pucat dan lemas. Namun Dinda hanya menjawab bahwa ia kurang istirahat. Hingga suatu malam, saat jadwal jaga membuatnya harus memeriksa ulang lantai 15, Dinda memberanikan diri untuk naik ke atas sendirian. Langkahnya terasa berat sejak keluar dari lift. Lorong lantai itu nampak sepi seperti biasa, tapi malam itu terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dindingnya seperti bernafas dan hawa dingin merayap di punggungnya.
Dinda berjalan pelan menyusuri lorong, mencoba menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Namun suara rintihan mulai terdengar dari arah kamar yang pernah disebut sebagai tempat ritual pesugihan. Pintu kamar itu tampak tertutup rapat, namun terasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik celah pintunya. Dinda mendekat perlahan, dan rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Tiba-tiba suara tawa wanita terdengar keras di belakangnya. Dinda menoleh cepat, namun tak ada siapapun. Tubuhnya langsung gemetar dan pandangannya mulai kabur. Dalam sekejap kesadarannya seperti ditarik keluar dari tubuh. Dinda merasa melayang dan tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Kepala wanita dengan rambut panjang dan wajah hancur muncul di depannya, tertawa sambil mendekat perlahan. Mulut sosok itu terbuka lebar, mengarah ke wajah Dinda. Saat itu juga tubuh Dinda terjatuh dan tidak sadarkan diri. Yono yang sedang patroli menemukan Dinda tergeletak di depan pintu kamar tersebut. Ia panik dan langsung memanggil Retno. Mereka berdua membawa tubuh Dinda ke ruang istirahat dan mencoba membangunkannya. Namun mata Dinda terbuka sambil menatap tajam, dan ia mulai bicara dengan suara yang menyeramkan. Suara itu dalam dan penuh dengan kebencian. Retno langsung mengambil air dan membacakan doa sambil mengusap wajah Dinda. Yono ikut membacakan doa sambil menahan rasa takut. Tubuh Dinda menggeliat dan berteriak-teriak tak karuan. Sosok kepala wanita itu kembali muncul, melayang di dekat langit-langit. Wajahnya sering berubah-ubah, terkadang sedang menangis lalu tertawa histeris. Sosok itu seolah mencoba memasuki tubuh Dinda kembali. Namun setelah doa terus dibacakan, kepala itu perlahan menjauh dan menghilang ke dalam kegelapan. Dinda pun terdiam dan mulai sadar. Matanya memerah dan tubuhnya masih gemetar hebat. Retno dan Yono hanya bisa saling pandang tanpa mengucapkan apapun. Mereka tahu, kekuatan gaib di hotel ini sudah menyentuh batas kemampuan Dinda. Dan mereka pun sadar, masih ada yang lebih menyeramkan menunggu di lantai 15. Setelah semua kejadian yang menimpa Dinda, ia sadar bahwa meninggalkan pekerjaan bukan pilihan yang baik bagi dirinya. Ia masih butuh penghasilan, dan mencari pekerjaan baru di kota besar bukanlah hal yang mudah. Meskipun tubuhnya masih lemas, pikirannya sudah mulai lebih kuat karena dia tahu apa yang sedang dia hadapi. Sejak kerasukan di lorong lantai 15, Dinda tidak pernah lagi pergi sendirian ke area itu. Dia hanya mau bertugas di lobi atau lantai yang masih ramai oleh karyawan lain. Retno dan Yono pun mengerti, lalu membiarkannya memilih shift yang lebih aman. Nindi semakin sering menemani Dinda, dan mereka saling menguatkan satu sama lain setiap kali malam mulai mencekam. Dinda membawa Al-Quran yang ia simpan di dalam tasnya, lalu membacanya saat waktu senggang. Saat ayat suci dibacakan, suara-suara aneh seperti gamelan dan tangisan itu perlahan hilang. Bahkan sosok menyeramkan yang biasa menampakkan diri, tak pernah lagi mendekat saat dia sedang membaca doa. Dinda yakin, ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang menghuni hotel itu. Dia tahu makhluk halus itu hanya bisa mengganggu, tapi tidak bisa menyentuh jika manusia cukup kuat dalam doa. Setiap malam Dinda memasang murotal sambil berjaga di meja resepsionis. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat hatinya tenang. Dia tidak lagi menatap cermin terlalu lama, tidak membuka pintu lift terlalu cepat dan menghindari lantai 15 sejauh mungkin. Beberapa tamu yang menginap pun mulai ikut merasakan keanehan, meski mereka tak berani bicara langsung. Kadang ada tamu yang check out lebih awal, meninggalkan kamar tanpa sebab yang jelas. Namun manajemen hotel tetap berjalan seperti biasa, seolah semua itu hanyalah angin lalu. Hendrawan pun tetap datang sesekali, memeriksa laporan dan memberi arahan, tapi tak pernah menyebut sedikit pun soal kejadian-kejadian mistis di sana. Semua karyawan seakan sudah tahu apa yang sebaiknya tak dibahas. Dinda tetap bekerja, namun dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ia paham bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dia juga tahu bahwa sebagian orang memilih diam demi bertahan hidup. Kini saat makhluk-makhluk itu muncul, Dinda hanya menunduk dan membaca pelan ayat yang dia hafal. Dia tak lagi berteriak atau berlari, karena dia tahu, rasa takut hanya akan membuka celah bagi mereka untuk masuk lebih dalam.
Bersama Nindi dan Yono, Dinda perlahan belajar cara hidup berdampingan dengan hal yang tak kasat mata. Mereka saling mengingatkan agar tetap kuat dan tak pernah lupa berdoa. Hotel itu masih berdiri megah di tengah kota Jakarta. Lampunya tetap menyala terang tiap malam. Namun di balik tembok dan karpet mahal itu, tersembunyi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah merasakannya sendiri. Dinda bukan lagi gadis yang sama seperti saat pertama kali datang. Ia sudah berubah, bukan karena waktu, tapi karena dia pernah menyentuh batas antara dunia nyata dan gaib. Kini dia memilih diam dan bertahan. Karena di tempat seperti hotel itu, terkadang yang paling berbahaya bukanlah makhluk halusnya, tapi manusia yang rela melakukan apa saja demi kekuasaan dan uang. Dan Dinda hanya bisa berharap, semoga suatu hari nanti bisa keluar dari sana. Tapi untuk saat ini dia bertahan dan terus berdoa. Walau malam selalu terasa lebih lama, kini Dinda sudah tidak sendirian dan itu cukup untuk membuatnya tetap hidup.